Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa 'azamal 'ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang paling pantas kita ucapkan di hari raya besar Islam, yaitu hari raya Idul Adha, kecuali ucapan syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Jikalau Allah memberikan tiga kenikmatan tersebut kepada kita, maka itu adalah kesempurnaan bagi diri kita. Dan mudah-mudahan segala nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, kita bisa pergunakan sebaik-baiknya untuk menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya aku akan menambahkannya.
Dan sebaliknya, jikalau kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salawat merangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti suri tauladannya, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebobrokan moral dan akidah, menuju zaman yang terang benderang, yaitu penuh dengan cahaya syariat Islam. Mudah-mudahan kita yang duduk bersimpuh di masjid ini, kita kelak di hari kiamat diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, di hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, dan takwa yang dapat membersihkan hati dan pikiran kotor kita dari segala kemaksiatan-kemaksiatan dan juga dari sifat kemunafikan. Karena dengan jalan takwalah segala problematika kehidupan kita Allah akan memberikan jalan keluar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi bagi segala problematika kehidupannya. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya urusan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini, kita tergolong orang-orang yang bertakwa, yang Allah akan menyiapkan bagi kita yaitu surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada hari raya ini kita merayakan pelaksanaan hari raya kurban. Dari seluruh penjuru dunia semuanya melaksanakan mengagungkan asma Allah dengan bertakbir, yaitu ketika terbenamnya matahari dan masuk tanggal 10 Zulhijjah, kita semua bergembira, yaitu merayakan hari kemenangan di hari raya Idul Adha, yaitu dengan mengagungkan asma Allah, menyadarkan bahwa diri kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, makhluk yang berumur salah dan dosa. Dengan berzikir, bertakbir, bertasbih, mengagungkan, menyucikan asma Allah, itu menjadikan batin kita menyadarkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan juga saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji ke Baitullah dan ziarah ke makam Nabi di Madinah. Mereka semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena panggilan haji bukan bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki jabatan yang tinggi, namun panggilan haji adalah panggilan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mendengar kisah orang-orang yang tidak mampu
untuk melaksanakan ibadah haji. Namun jikalau Allah memanggilnya dengan seruan iman dan atas izin Allah mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Namun kita juga menyaksikan berapa banyak orang-orang yang memiliki harta yang lebih, orang-orang kaya, memiliki jabatan tinggi, namun jikalau mereka belum ada panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, mereka tidak akan sampai ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini diterima ibadah hajinya dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari kisah seorang teladan, seorang ayah dan seorang anak dan keluarga yang begitu sangat luar biasa yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya yaitu Siti Hajar, di mana kita melihat membaca sejarah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memiliki seorang anak di usia yang sudah lanjut. Menurut riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 80 tahun. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya berusaha berdoa kepada Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah aku keturunan yang soleh-soleh. Dan akhirnya pada usia di 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan anugerah seorang anak yang sabar dan lembut, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika Nabi Ismail lahir ke alam dunia, ditemani oleh seorang ibunya yang soleha yaitu Siti Hajar, Allah menguji Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, yaitu di tempat lembah yang tandus, yang panas, yang pada saat itu tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh di padang tandus tersebut, yaitu sekarang adalah kota Makkah. Pada saat itu Allah memberikan mukjizatnya kepada Nabi Ismail ketika Nabi Ismail meronta-ronta dengan kakinya, lalu keluarlah air Zam-Zam dari dasar bumi dan akhirnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Yang kita lihat sekarang, negeri Mekah adalah negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari seluruh penjuru dunia hadir datang ke kota Mekah, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, untuk memenuhi panggilan keimanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga yang hadir pada pagi hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di alam dunia ini ada 3 panggilan yang tidak lepas dalam diri kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah panggilan azan yang dikumandangkan oleh muazzin sehari 5 waktu. Itulah panggilan Allah melalui para muazzin. Kita dipanggil untuk datang melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Dan panggilan yang kedua yaitu adalah panggilan haji melalui panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika di alam ruh, Nabi Ibrahim memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, untuk melaksanakan panggilan ibadah haji, melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jikalau di alam ruh kita memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, insya Allah kita akan dipanggil ketika kita sudah lahir ke alam dunia.
Dan panggilan yang terakhir, inilah panggilan yang tidak disukai oleh semua orang, yaitu adalah panggilan dari malaikat Israel, pencabut nyawa. Apakah kita sudah mempersiapkan amal-amal terbaik kita di hadapan Allah? Karena bukan harta yang kita bawa, bukan jabatan yang kita bawa, bukan anak dan istri kita, namun yang kita bawa di hadapan Allah adalah amalan-amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah salat kita, amal jariah kita, amal zakat kita, amal puasa kita, amal haji kita, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Itulah yang akan menemani kita di alam kubur dan akan menemani kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus, lalu ketika bersama-sama dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada saat sudah menginjak remaja, di dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya ketika Nabi Ismail sudah beranjak balik bersama dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya di dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Karena Nabi Ibrahim terkenal seorang ayah yang bijaksana, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya, fangdur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu atas mimpi yang Bapak dapatkan semalam? Lalu seorang anak yang soleh yang taat berkata kepada ayahnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku tercinta, laksanakanlah perintah yang diperintahkan Allah kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan menemuiku tergolong orang-orang yang sabar. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian Nabi Ibrahim dari kecil sampai beliau meninggal diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu sangat besar. Diuji belum memiliki keturunan hingga lanjut usia, dan ketika anaknya lahir diperintahkan Allah untuk meninggalkannya di padang tandus yang tidak ada tanaman dan binatang satupun di lembah tersebut. Dan ketika sudah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Dan ketika pada tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Pada saat ingin menyembelih, Nabi Ibrahim pamit kepada Siti Hajar, wahai Nabi Ibrahim, akan dibawa kemana anakku ini Ismail? Tenang saja, Ismail akan aku ajak main. Dibawalah Nabi Ismail di sebuah lembah. Akhirnya atas perintah Allah, Nabi Ismail ditidurkan lalu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan pada saat itu Allah mengganti dengan
hewan kambing yang besar atau kibas yang besar. Dan pada saat itulah Nabi Ibrahim dinyatakan lulus ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada dunia dan seisinya dan juga anaknya sekalipun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan dari peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang diganti oleh Allah dengan seekor kibas kambing yang besar, lalu sampai saat ini kita sebagai orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yaitu sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW yang saya bacakan di awal dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki harta yang luas maka ia tidak berkurban, maka jangan dekatilah tempat-tempat sholatku atau masjid atau musola. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya lebih baik kalian jangan menjadi orang Islam jikalau kalian tidak mau mengorbankan harta yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi yang memiliki harta yang lebih, disunahkan yaitu ketika masuk 10 Zulhijjah untuk menyembelih hewan kurban sebagai bukti pengorbanan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi yang belum diberikan keluasan rezeki, jangan pernah bersedih. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun depan Allah meluaskan rezeki kita, dan juga kita doakan orang-orang yang berkurban diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi mengatakan amal yang paling dicintai Allah pada saat Idul Adha adalah mengalirkan darah hewan kurban. Dan nanti di hari kiamat ia akan datang sebagai kendaraan bagi orang-orang yang berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu sangat banyak. Nikmat yang banyak itu Allah tidak menuntut kita untuk membayarnya, membalasnya dan lain sebagainya. Namun Allah hanya menginginkan kita fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Jadi nikmat yang Allah berikan begitu sangat banyak kepada kita, mulai kita di dalam rahim ibu-ibu kita sampai lahir ke alam dunia, sampai saat ini Allah memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Karena dengan melaksanakan sholat 5 waktu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada yang bertanya, Ustadz, saya masih berbuat maksiat, apakah saya harus sholat? Sholatlah. Apakah saya masih belentang-belentang sholat saya? Sholatlah. Laksanakanlah sholat dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Karena dengan sholat segala problematika kehidupan kita Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan amal ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Amal ibadah seorang hamba yang akan dihisab di hari kiamat adalah ibadah salatnya.
Apabila ibadah sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya yang lain dianggap baik. Puasanya, zakatnya, hajinya, kurbannya dianggap baik. Dan jikalau ibadah sholatnya tidak baik, maka amal ibadah yang lainnya dianggap tidak baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kita masih diberikan sholat di belakang imam. Marilah kita sholat di belakang imam. Jangan sampai kita baru sadar, kita baru disolatkan di depan imam. Dan juga kita diberikan rezeki yang luas. Marilah kita berkurban sebelum nanti kita akan menyesal di alam kubur. Sebagaimana Allah berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, andaikan aku diberikan waktu sedikit saja hidup di alam dunia, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik. Itu sudah tidak ada waktu lagi bagi kita. Penyesalan sudah tidak ada lagi bagi kita ketika kita sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan amal ibadah kurban kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi penebus dosa-dosa kita dan menjadi pemberat amal timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang belum berkurban, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah kurban dan kita mudah-mudahan bisa memenuhi panggilan haji atau umrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.